Sejalan dengan itu, pada saat terjadi transisi kekuasaan antara Jepang dan Sekutu, pemerintah Republik Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, berita proklamasi Republik Indonesia belum terdengar di kalangan para pemuda dan pejuang apalagi rakyat. Sementara masyarakat Balikpapan merasa senang bisa terlepas dari pemerintah Jepang yang sangat kejam. Kehadiran tentara Sekutu awalnya disambut dengan gembira oleh rakyat yang tidak mengetahui sama sekali rencana Sekutu dan Nica pada waktu itu. Namun setelah mendengar sendiri dari Jenderal Sir Thomas Albert Bellamy pada tanggal 24 Oktober 1945, barulah masyarakat tersadar bahwa pemerintah Nica kembali menduduki Balikpapan. Berbagai bentuk penolakan dilakukan oleh rakyat Kalimantan Timur, salah satunya dengan melakukan pemberontakan di berbagai tempat di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda. BPRI didirikan sebagai gerakan pemberontakan pada tanggal 13 Januari 1946 di Balikpapan dengan diketuai oleh Kasmani. Di Samboja, Muara Jawa, Sangkulirang, dan Samarinda berdiri anak cabang BPRI yang dipimpin oleh Mandar, Anang Gunta, Sastrowardoyo, dan M. Tahir. BPRI pimpinannya Kasmani melakukan penculikan, sabotase, mata-mata, perampasan senjata, pembunuhan, penghadangan terhadap pasukan Nica. Pada Maret 1946 banyak kaki tangan Belanda yang melarikan diri dan bergabung dengan BPRI seperti Herman Runturambi dari Kepolisian Nica Balikpapan, Johan Masael dari Kepolisian Kilat Nica, Chet J dari Militaire Politie Balanda dan sebagainya. Kedatangan tentara Nica sangat-sangat membuat rakyat dalam keadaan tertekan dan ingin melakukan pemberontakan. Pada tanggal 30 Desember 1945 pengurus BPPD mengadakan pertunjukan sandiwara yang berjudul Meja Hijau. Ternyata pementasan ini hanya berjalan satu kali, karena pemerintah Nica menangkap anggota BPPD. Seluruh aset dan dokumen BPPD disita dan para pemimpinnya ditawan dan dipenjara di Balikpapan. Meskipun BPPD dibubarkan tetapi para pejuang membentuk organisasi baru yang diberi nama BPRI, Badan Pembela Republik Indonesia, yang dipimpin oleh R. Soekasmo. BPRI adalah gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk melawan kekuasaan Nica dan merebut kota Sangat-Sangat, pada tanggal 16 Juli 1946. Di Malino, Sulawesi Selatan Let. GG Dr. H.J. Van Mook telah membuka secara resmi Muktamar Malino yang akan mendirikan negara-negara boneka Indonesia Timur dan Borneo. Adanya berita ini maka pihak INI menyatakan menentang keras Muktamar Malino tersebut dan Kalimantan Timur tidak mau dijadikan negara boneka, serta menolak undangan yang disampaikan oleh pemerintah Kesultanan Kutai. Pada tanggal 12 Desember 1946, penasehat INI Mas Sarman memerintahkan kepada Syachli A. dan Umar Arab bin Thalib untuk menemui Kasmani pimpinan pasukan Merah Putih di markasnya Gunung Samarinda, guna menjelaskan maksud dan tujuan Foni dan Yeni setelah menerima surat pengantar. Syachli A. dan Umar Arab bin Thalib berangkat dari Kampung Baru menuju Gunung Samarinda. Sampai di markas pertahanan kelompok Kasmani, utusan Mas Sarman tidak diperbolehkan masuk. Namun, setelah menjelaskan maksud kedatangannya, akhirnya utusan tersebut bisa masuk dengan dikawal oleh seorang anggota kelompok Kasmani dan langsung bertemu dengan Kasmani beserta stafnya. Selanjutnya, Syachli A. dan Umar Arab bin Thalib menjelaskan bahwa mereka utusan Mas Sarman dari Foni dan INI Balikpapan. Kedatangannya ke Samarinda membawa maksud dan tujuan menyampaikan pesan bahwa A. Foni berjuang di bidang sosial dengan mengumpulkan dana untuk kepentingan perjuangan politis dan perjuangan fisik, perjuangan bersenjata. B. Partai politik INI berjuang secara politik, terang-terangan dan tegas memperjuang dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk mencapai negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Nica Belanda. Dalam perjalanan pulang dari Gunung Samarinda menuju Kampung Baru Balikpapan, tepatnya di Muara Rapak, utusan tersebut bertemu dengan beberapa buah truk yang penuh memuat anggota polisi Nica Belanda dan dibantu oleh militernya menuju ke arah Gunung Samarinda. Kejadian tersebut dilaporkan Syachli A.
dan Umar Arab bin Thalib kepada Mas Sarman di kantor Foni Balikpapan. Sehari kemudian, yaitu tanggal 13 Desember 1946 bertempat di kantor Foni, Mas Sarman mendapat informasi bahwa pasukan polisi dan militer Nica, Belanda telah menyerbu dan menyerang tempat pertahanan markas Kasmani. Akhirnya, markas tersebut dipindahkan dan digabungkan dengan markas pertahanan kelompok Anang Acil di Dam. Penyerbuan dan penyerangan secara mendadak oleh tentara Nica ini dipicu oleh seseorang dari pos penjagaan ke-1 yang dekat dengan jalan besar, yang melepaskan tembakan kepada rombongan Menteri Polisi Nica yang mengendarai jeep menuju arah KM5 Samarinda. Pada tanggal 23 Desember 1946, tokoh partai politik INI, yaitu Majmudin Nata, Mas Sarman dan S. Mawengkang ditangkap waktu tengah malam di Balikpapan. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1947, Syachli A., wakil keuangan INI, juga ditangkap pihak Nica di Banjarmasin dalam perjalanan tugas menemui Gusti Ramli, pemegang Front Perjuangan Kalimantan di Banjarmasin, sedangkan Seman Rasmi sempat lolos dan melarikan diri ke Pulau Jawa, selanjutnya adalah kota Tarakan. Setelah kurang lebih 3 tahun Jepang menguasai Tarakan, pada tanggal 1 Mei 1945 tentara sekutu mendarat untuk pertama kalinya di daerah Lingkas. Tidak banyak mengalami halangan, sekutu menguasai Pulau Tarakan dengan bantuan serangan dari udara. Sebanyak 20.000 tentara sekutu dikerahkan untuk mengalahkan Jepang. Selama 4 hari kota Tarakan dibombardir oleh sekutu lewat udara sehingga Tarakan menjadi lautan api. Perlawanan tentara Jepang begitu gigih untuk mempertahankan Pulau Tarakan dari pihak sekutu. Jepang melakukan pertahanan, seadanya dengan bertahan di benteng Fukukaku yang letaknya di tengah pulau, sehingga sulit dijangkau oleh kendaraan tank sekalipun. Dengan usaha yang keras dan pengorbanan dari 225 pasukan sekutu yang tewas, akhirnya Jepang dapat ditaklukkan walaupun harus mengorbankan kurang lebih 2.000 orang pasukan Jepang yang gugur maupun yang hilang. 71 sedemikian pentingnya Tarakan bagi bangsa asing, terutama Jepang dan sekutu sehingga harus dibayar dengan nyawa yang tidak sedikit. Sebagai tanda peringatan pendudukan Jepang dan sekutu, maka di Tarakan dibangun Monumen Australia di Jalan Pulau Kalimantan Marconi dan Monumen Perabuan Jepang di Jalan Imam Bonjol Marconi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan kekalahan Jepang tanpa syarat dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang kepada pihak sekutu dilakukan secara resmi tanggal 2 September 1945. Sementara pemerintah sekutu sudah merebut Tarakan dari Jepang pada tanggal 14 Mei 1945. Kesempatan terbuka bagi pemerintah Nica atau Belanda untuk kembali menjajah Tarakan karena tugas sekutu hanya untuk membebaskan tawanan dan sekaligus melucuti tentara Jepang. Keadaan Tarakan tahun 1945 setelah perang benar-benar hancur sehingga tentara Australia yang tergabung dalam tentara sekutu harus bekerja keras untuk memperbaikinya dengan bantuan BPM, dan pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Nica, Netherlands Indische Civil Administration. Perbaikan dilakukan di sektor sarana dan prasarana, seperti jalan dan pemukiman, juga sarana pertambangan dan bandara Juanda. Tarakan menjadi kota yang mempunyai keunikan tersendiri di mana ada 9 bunker yang dibangun Belanda pada waktu itu dengan tujuan memberikan perlindungan kepada rakyat dalam situasi perang. Tentara Australia banyak mengubah nama-nama jalan dan tempat dengan alasan politis sebagai suatu strategi militer dan membangun suasana Tarakan seperti Australia. Dalam masa pendudukan yang tidak lama itu, populasi tentara Australia, Amerika dan Belanda mencapai 15.500 orang. Sementara penduduk asli hanya berkisar 5.000 orang termasuk Jawa dan Cina, 72 untuk mengamankan penduduk dari penyusupan Jepang. Tentara sekutu memindahkan penduduk dari kampung dan desa ke kamp pengungsian sementara. Sedangkan wilayah-wilayah perbatasan banyak didirikan pos penjagaan sehingga kota Tarakan benar-benar tertutup bagi aktivitas sipil. Untuk mendapatkan pengakuan dan izin dari Sultan Bulungan tentang pengambil alihan Tarakan, maka Belanda mencoba mengambil simpati Sultan Bulungan X Maulana Jalaluddin. Belanda memberikan pangkat Letnan Kolonel kepada Sultan Bulungan pada saat perkawinan anak Sultan.
Namun, usaha yang dilakukan oleh Belanda tidak berhasil untuk menguasai Tarakan dari Sultan karena Sultan Bulungan tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia. Sampai pada akhirnya Sultan Bulungan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat dan menyusul kemudian penyerahan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada RIS. Dengan adanya peralihan kekuasaan dari Belanda kepada RIS pada tanggal 17 Agustus 1949, maka Pulau Tarakan diserahkan kepada Wedana Tarakan Haji Abdullah dengan gelar Aji Amar Setia dari tangan J.D. Emeis Gres. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.